Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul nadar, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal ini masjid wal furqan. Allah فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang bermaksud Al-Furqan, rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah dan selawat atas Rasulnya. Antara detik ini segala kenikmatan Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat kasih sayang, nikmat keberkahan, nikmat diampuni dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya diberikan kepada kita semua. Maka konsep logisnya adalah apa yang kau berikan olehmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat ini yaitu atas izin Allah, atas takdirnya dapat bertemu Ramadan tahun ini. Konsekuensi logisnya adalah seperti tadi yang Ustaz bacakan surah Al-Hasyr ayat 18, sejauh mana kualitas takwa yang setiap saat digembar-gemborkan, dibuka kepada kita semua. Apalagi yang namanya ibadah puasa syahrul Ramadan, sejak kita masih kecil, kemudian balik sampai seusia seperti ini, sejauh mana kualitas takwa pribadi kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi Al-Hasyr seperti itu ayat 18. Dan sejauh mana pula imbas daripada Ramadan itu. Maka oleh karena itu Ustaz pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Ramadan mengambil nilai-nilai amalia Ramadan. Mengapa jangan nilai? Kalau dalam dunia kampus itu, kalau S1 itu pantalnya sampai deskriptif, S2 epidemiologi, kalau deskriptif itu masih kuat, masih S2 itu sudah mada, kaifa. S3 arsiologi, di atas itu value, nilai-nilai. Maka nilai itu adalah Ramadan apa yang kita miliki. Jadi kualitasnya sudah kualitas itu luar biasa. Maka secara garis besar nilai kualitas yang luar biasa itu adalah secara singkat disebutkan pertama dari sisi jasmani. Jasmani esensinya adalah orang yang berpuasa itu adalah sehat. Karena ketika puasa selama 1 bulan kita ditarbiyah, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam puasa tersebut surat Al-Baqarah ayat 183 kutiba, diwajibkan. Kemudian juga dalam hadis Nabi Ghufira, orang yang diwajibkan puasa maka diampuni dosa-dosanya. Artinya juga bahwa orang yang puasa itu adalah sehat. Secara rasional, secara logika adalah sebelum Ramadan kita mengkonsumsi makan sebuah jenis makanan. Ketika Ramadan difilter, toksin-toksinnya itu dibuang, dan ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Kalau dia ini tidak masih dengan beriman, tidak akan melaksanakannya. Yang berada bagi mereka adalah berat. Apalagi setelah berbuka, makanan terawih dan segala macamnya itu dilakukan amalia selama 1 bulan Ramadan.
Maka kalau dia betul-betul iman dan wahdasalam, di samping dosanya dia boleh juga sehat, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Masjid Islamiyah, orang yang berpuasa itu otaknya lebih cerdas daripada orang yang tidak berpuasa. Ini usaha alami waktu itu zaman sejak kuliah. Ketika diskusi, ketika berargumentasi dengan teman mahasiswa yang lain, Ustaz merasakan ada kelebihan dari orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Karena apa? Rasionya adalah dalam kita ditahan, darah masuk ke akal otak kita. Ditransfer ke sana, mempunyai nilai kelebihan bagi mereka yang tidak puasa. Kemudian value yang kedua daripada Ramadan adalah sisi rohani. Sisi rohani kita dibutuhkan Ramadan pada intinya adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan cara apa? Ibadah yang mulai seperti ini. Ibadah dengan dekat qiraat Al-Quran. Ibadah dengan infak dan sedekah yang semata-mata mengharapkan ridha Allah. Semuanya itu dilakukan takarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu semua dilakukan menyebutkan rasa ikhlas, melatih keikhlasan kita semua kita lakukan itu yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab dengan ikhlas ghufira, yang tadinya diwajibkan oleh Allah maka dosa-dosanya diampuni. Dan yang menggunakan kata diampuni, bukan Allah mengampuni, lalu kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pasca Ramadan betul-betul bersih lahiriah atau batinnya. Kemudian setelah rohani juga dilatih di situ adalah kesabaran. Kesabaran ini sabar-sabarnya secara puasa, sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar menjaga diri membatalkan puasa dan menghilangkan nilai pahala puasa. Dan juga yang penting juga sabar untuk tidak marah. Bapak Ibu sekalian, ketika di rumah tangga ada nggak yang suka marah-marah? Tapi dia bilang marah, yang banyak ada ibunya. Dua-duanya sama. Bisa tahu. Ustaz nanya kepada jamaah seperti ini, itu dominan adalah ibunya. Yang bisa kami tugaskan survei. Dan keluarga Ustaz adalah ada ibu yang lebih dominan. Maka di sini adalah bagaimana suami lebih sabar terhadap ibunya supaya tidak marah. Pertanyaannya, para bapak dan para ibu, bisa nggak untuk tidak marah? Susah. Salah terus. Karena puasa itu melatih kita kesabaran. Ustaz nih pada bapak ibu melatih diri untuk sabar tidak marah. Katakan saya kesakit. Memang susah Pak, betul susah. Tapi yang namanya sabar itu yang marah itu harus berproses. Karena bagi orang yang marah kita ikuti, itu lama-kelamaan tensi darahnya akan naik. Tensinya akan semakin tinggi, bisa menimbulkan stroke. Ada mengatakan bahwa sabar itu harus dilampiaskan, kemarahan itu harus dilampiaskan. Sisi Ustaz nyatakan itu kurang tepat. Kalau dilampiaskan, itu menimbulkan yang artinya darah semakin tinggi, bisa mengakibatkan itu menimbulkan stroke darah tinggi. Tapi dengan cara puasa, kemarahan itu diredam, kemarahan itu dilatihkan dengan cara sabar dan sabar. Dilatih dari sekarang. Yang pertama adalah semoga rumah tangganya setelah pasca Ramadan ini tidak ada yang marah-marah, baik bapaknya atau ibunya, terutama bapak-bapaknya, untuk mengendalikan istri-istrinya. Tapi ingat juga Bu, meskipun bapaknya dia kebanyakan sabar, hati-hati. Karena apa? Ridho seorang istri itu bisa masuk surga oleh siapa? Ridho ibu bisa masuk surga oleh siapa? Karena suami juga. Jadi ibunya di tangan suami.
Meskipun suaminya tidak marah-marah, dia sabar. Tapi kalau istri nggak bisa mengendalikan juga, akhirnya nanti jangan sampai suami tidak ridho, istri tidak ridho, suami tidak ridho kepada istri. Dan secara rohani juga, hikmah daripada nilai-nilai Ramadan ini adalah disiplin. Disiplin untuk berbuka puasa, disiplin untuk menjaga yang menyenangkan dalam puasa. Itu berat. Tapi kalian nanti ketika puasa terbiasa, semestinya ini aplikasikan pada 11 bulan berikutnya. Kalau ini dapat dilakukan, ini menimbulkan kejujuran umat Islam. Tapi ternyata sampai sekarang masih belum banyak umat Islam yang jujur. Yang artinya bahwa value nilai-nilai puasa Ramadan itu belum dia dapatkan. Kalau sudah didapatkan, maka amanlah negara Indonesia ini. Maka oleh karena itu ini merupakan tarbiyah pelajaran kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai amaliyah Ramadan yaitu nilai sosial. Sosial kebersamaan. Senasib sepenanggungan ketika puasa, senasib sepenanggungan ketika berbuka puasa, juga merasakan kepada mereka yang tidak punya, ikut empati kepada mereka bersama-sama dalam puasa Ramadan ini. Dan kebersamaan di antara umat Islam itu lebih kuat. Timbul solidaritas yang tinggi, baik secara horizontal, baik secara nasional ataupun internasional. Secara internasional sekarang apa namanya? Yang namanya puasa nggak boleh perang. Sekarang ternyata Amerika dengan Israel membantu buta menyerang pada Iran sampai meninggalnya presiden atau penguasa Irak itu alih-alih yang sebelumnya ditangkap, diculik, dan saat ini dikejar lagi pemimpin Islam dibunuh dengan cara dibom seperti itu. Ini menunjukkan empati kita bagaimana konflik ini. Mudah-mudahan konflik ini bisa menimbulkan ukhuwah Islamiyah lebih kuat bagi umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan yang masjid kita semua puasa ini bisa memperoleh nilai amaliyah Allah yang merupakan peringkat yang lebih tinggi daripada makna yang lain, sehingga betul-betul Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau sudah begitu, Allah berikan rezeki yang tidak dilupakan. Kalau sudah begitu, dia akan selamat dunia dan akhirat. Kalau sudah begitu, bertasawwadu fa inna khairaz taqwa, yang dia tahu hanya ketika nanti kembali kepada Allah adalah value ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utama Islam itu membawa kita semua untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan puasa ibadah Ramadan kami lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.